Setuju, jangan diberhentikan tapi jangan dulu. tiba-tiba buat framing dong. Bahwa seolah-olah yang 5 Bos, ini dalam setiap satu kita barisan, berbicara ini, kita dan kasih Anda barisan framing. tersendiri. Anda jangan berpretensi, Anda Itu- tuh nggak kasih framing. itu Anda yang tuh saya framing luar tolak. biasa. Iya, tapi Anda itu yang- pembicara yang naif kalau itu Anda yang saya berbicara lalu tolak. mengatakan Sebab Anda nggak dan framing itu yang orang. tidak fair. Bagaimana Anda Tiba-tiba mengharapkan Anda saya mengakumulasi untuk Linda menanggapi ini. 5 orang, seolah-olah saya menanggapi 2 Itu orang. yang saya anggap tidak fair. Bagaimana Anda yang nggak fair kepada saya. Anda bagaimana Saya melakukan menanggapi penjelasan? 5 orang, Saya berbicara, Anda harapkan saya menghadapi 2 berbicara orang atas nama saja. diri Anda saya. yang nggak fair. Tersinggung, terhina, dan merana. Ada momen menarik ketika Mr. Kodari kuliti satu persatu anak abah pembenci Jokowi. Saking dahsyatnya sentilan Kodari sampai ada salah satu dari mereka yang emosi dan meninggikan suaranya. Momen ini terjadi di acara Indonesia Lawyer Club dengan pembawa acara Bang Karni Ilyas. Seperti apakah videonya? Mari kita simak. Nah sekarang mengenai tema ya Bang Karni ya, tema ya. Pak Jokowi menghitung hari, nggak ada problem dengan judul itu. Memang faktanya begitu kok. Iya kan? Faktanya begitu. Tetapi merupakan sebuah fakta juga bahwa pada hari ini mayoritas masyarakat Indonesia itu puas atau senang dengan Pak Jokowi. Kalau surveinya indikator 75%. Ya. Ini bukan buat saya ini bukan jawaban terhadap kritik kepada Pak Jokowi. Enggak, itu 2 hal yang berbeda. Kritik jalan terus, tetapi bahwa kemudian mayoritas masyarakat puas atau senang kepada Pak Jokowi itu juga adalah realita yang lain gitu Bang. Realita bahwa mayoritas masyarakat Indonesia senang dengan Pak Jokowi tidak menutup ruang, tidak menghapus kritik-kritik yang ada. Tapi kritik-kritik yang ada itu mungkin ya, kemungkinan ya, dan saya yakin itu tidak diterima dan alam pikirannya itu berbeda dengan yang 75%. Kritik itu akan resonansinya kuat terjadi kepada yang 25% yang tidak puas. Itu. Nah, di ruangan ini saya adalah minoritas. Tetapi di luar sana saya adalah mayoritas karena saya adalah orang yang puas kepada Pak Jokowi, senang kepada Pak Jokowi dengan segala argumentasinya. Nah, kalau teman-teman misalnya bisa mengatakan ada 1000 kesalahan Pak Jokowi, ya saya juga bisa membacakan 1000 prestasinya Pak Jokowi. Oh bisa, ya 366.000 kilometer jalan desa. Rakyat di desa senang enggak? Senang. Tadi jalannya jelek, sekarang jalannya jadi bagus. Saya ini anak dari desa, anak dari kampung, anak dari daerah. Ya, saya tahu persis bagaimana kalau jalan itu enggak ada susah. Kalau jalan ada itu bagus. Masa kecil saya di Palangkaraya, depan rumah saya hutan. Ya, sampai sekarang Palangkaraya itu masih banyak hutan. Ya, saya tahu bagaimana susahnya tinggal di hutan. 1,9 juta meter jembatan desa, 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 43 bendungan, 2.700 kilometer jalan tol baru, 50 pelabuhan dan bandara baru yang mungkin sebagian itu ya dinikmati juga oleh Bang Faisal kalau bepergian, ya, oleh Bang Adi Masardi yang suka jalan-jalan. Kalau Ray kayaknya memang kurang jalan-jalan. Cerita beliau sendiri. Iya. Tingkat kemiskinan nasional menurun dari 11% jadi 9%. Kemiskinan ekstrim turun dari 6% jadi 0,8%. Ya. Indeks pembangunan manusia naik dari 68 ke 74. Kalau 1000 udahlah kita percaya Ya, aja. Bang, kasih waktu sebentar dikit Bang. Ini Bang dari tadi 6 kali 30, saya ini belum seperlimanya ini Bang. Semua Tolong kasih waktu Bang. Semua yang disebutkan itu Iya, indikasi Bang. korupsi semua. Iya Bang, makanya kata dibilang 1000, saya juga punya 1000 gitu loh. Ya, Yang tadi cuma 25% dibilang. punya 1000, yang 75% juga punya 1000. Dikit lagi Bang ya, dikit aja nih Bang ya, dikit Bang. Bukan tadi Pemerataan 1000. desa, ya kan? Nah, desa mandiri naik dari 174 di tahun 2016 menjadi
11.000 di tahun 2023. Ya, desa maju dari 3.000 naik jadi 23.000. Desa tertinggal turun jauh dari 33.500 jadi 7.000. Desa sangat tertinggal turun dari 13.000 menjadi 4.600. Happy nggak orang-orang di desa ini yang kualitas desanya jadi naik? Happy. Yang status desa tertinggalnya jadi turun. Happy Pak. Ya saya percaya. Iya. Jadi ya bahwasanya teman-teman punya alam pikiran mengatakan bahwa Jokowi ini nggak bagus, ini yang terburuk. Itu kan alam pikiran teman-teman yang memang punya posisi politik atau evaluasi politik yang memang negatif kepada Pak Jokowi. Tapi di sisi yang lain banyak juga yang punya pandangan dan punya evaluasi yang positif mengenai Pak Jokowi. Nah itu jangan dinafikan. Gitu. Nah kalau teman-teman mengatakan bahwa Pak Jokowi ketar-ketir, ya, saya bisa juga mengatakan Pak Jokowinya happy. Ya, ketemu dengan Pak Prabowo, ketemu dengan masyarakat, sambutan masih ramai, ya kan, datang ke IKN, ada kegiatan lomba lari, ya betul ya lomba lari kemarin ya, beberapa hari yang lalu. Ya. Kalaupun begini, misalnya nanti Pak Jokowi turunnya Pak Jokowi insya Allah tanggal 20 saya yakin nih ya, saya yakin walaupun ada demo nanti teman-teman tanggal 14 atau tanggal berapa, itu akan berjalan dengan baik. Pak Jokowi sore akan pulang ke Solo. Dan setelah itu juga everything will be okay. Kenapa? Mari kita bercermin dari pengalaman pemimpin-pemimpin sebelumnya. Pak Harto misalnya, kalau kita bicara pemimpin-pemimpin kita yang belakangan ya, yang kena demo paling gede, ya, yang kena demo paling masif, yang mahasiswa paling banyak, gitu ya. Itu pasti Pak Harto. Didudukin kok DPR-nya. Sampai-sampai Pak Hartonya mundur. Tapi apa kemudian Pak Harto masuk penjara? Ada Pak Harto di penjara? Tidak ada. Enggak ada. Sampai beliau meninggal. Iya, tapi kan seret ke pengadilan. Tadi kan kalimatnya dari teman-teman kan seret pengadilan. Sekarang Pak Harto pernah enggak masuk ke pengadilan? Enggak bisa jawab. Iya, saya mau faktor usia, mau faktor tuyul, mau faktor kadal. Ya. Pada hari ini faktanya tidak ada Pak Harto yang katanya dijatuhkan atau ditumbang. Masuk ke dalam penjara. Jangankan masuk penjara, masuk pengadilan pun tidak. Ya. Itu demo semua mahasiswa loh. Bukan cuma BEM SI loh ya. Ya, sekarang ini kan BEM juga macam-macam juga. Ada BEM SI, ada BEM Nusantara, BEM itulah, BEM Onolah. Gitu. Gus Dur. Betapa banyak demo yang terjadi pada masa Gus Dur. Ya, banyak sekali demo pada masa Gus Dur. Yang membuat kemudian Gus Dur itu turun. Gus Dur juga konfrontasi luar biasa dengan partai politik, dengan semua partai politik. Menteri dipecatin tiap hari. Bukan gak ada masalah hukum Bung Rey, ada kasus Bulog Gate. Tetapi setelah Gus Dur turun berhenti ya dari presiden, ada enggak proses hukum kepada Gus Dur? Ada enggak Gus Dur masuk ke dalam pengadilan? Ada enggak Gus Dur masuk kena kasus pidana? Enggak ada. Sekarang Pak Jokowi ada enggak konfrontasi dengan partai politik? Enggak ada. Satu-satunya partai politik pada hari ini yang berbeda sikap dengan Pak Jokowi cuman PDI Perjuangan. Dan yang terpilih sebagai presiden adalah partnernya Pak Jokowi yaitu Pak Prabowo. Nah kalau saya melihat Pak Prabowo menggandeng PDI Perjuangan, kalau misalnya nanti PDI Perjuangan masuk dalam pemerintahan, justru itu malah makin jagain Pak Jokowi. Bukan kemudian karena dia ketemu dengan Bu Mega lalu meninggalkan Pak Jokowi, enggak. Kalau Pak Prabowo itu meninggalkan Ibu Mega kawan-kawan, itu Prabowo ketemu Mega udah lama banget. Udah dari dulu-dulu. Kenapa belum ketemu sampai sekarang? Karena Pak Prabowo enggak mau ninggalin Pak Jokowi.
pada hari ini kalau terjadi pertemuan Prabowo dengan Mega, bukan Prabowo yang berubah, Megawatinya yang berubah. Ini lantang nih saya katakan, Megawatinya yang berubah. Mega yang kemudian realistis Mari kita bahwa situasi Pak Rey, saya tadi tidak Enggak, menghentikan kita Pak Rey ini bicara. mempertegas dulu. Jadi rencana pertemuan ini Ya. menurut Kodari diminta dan diinisiasi oleh Ibu Mega, bukan oleh Prabowo. Saya nggak usah jawab itu, silakan Kenapa? diinterpretasikan ya. Saya tidak mengatakan siapa yang menginginkan dan memulai. Saya cuma mengatakan ya, kalau nanti pun terjadi yang menyesuaikan diri itu Ibu Mega, bukan Pak Prabowo. Gitu ya. Alasannya apa? Ya kadang-kadang saya jelaskan, sebagian saya nggak jelaskan. Kalau Anda nggak ngerti ya salah Anda sendiri. Ya. Jadi pada hari ini dari mana ceritanya Pak Jokowi itu akan masuk penjara? Enggak ada ceritanya. Dari mana judulnya? Secara politik, iya belum bang, belum. Ini saya lagi ceritakan ini bang. Ini bang, ingat bang nih, saya ini sendiri ini bang dibandingkan 5 ini bang, gitu. Ya. Jadi jatah saya ini sebetulnya 3 orang ini ngomong. Kepada Saya ketar-ketir jujur ya. agak terganggu dengan pernyataan saya sendiri banding 5. Sebab begini Bung Kodari, dari awal saya sudah menanyakan mengapa komposisi ini terjadi seperti ini. Faktanya kan memang saya sendiri. Iya, tetapi kalau Anda Chief, mengulang, gini loh Chief. Kalau Chief, Anda faktanya mengulang-ulang itu- adalah dari 5 pembicara, ya Itu saya cuma betul. dari 6 pembicara saya Tapi cuma kalau sendiri. Anda mengulang-ulang itu seolah-olah Pak Karni Ilyas Enggak, ini saya membuat. enggak. Gini Oleh saya karena cuma itu minta cukup, waktu enggak usah dikasih diulang. bicara lebih banyak. Setuju, Jangan diberhentikan tapi jangan dulu. tiba-tiba buat framing dong. Loh. Bahwa seolah-olah yang 5 Bos, ini dalam setiap satu kita barisan. berbicara ini kita dan kasih Anda barisan framing. tersendiri. Anda jangan berpretensi, Itu- Anda tuh nggak kasih framing. itu Anda yang tuh saya framing luar tolak. biasa. Iya, tapi Anda itu yang- pembicara yang naif kalau Itu Anda yang berbicara saya lalu tolak. mengatakan Sebab Anda nggak framing. Sejak dari awal saya sudah mengatakan Oke, bahwa izin saya lanjutkan Bung ya. Karni, Gini. kenapa ini kok bisa Gini loh, gini. Dima ini seperti satu arus tapi satu tidak. Itu semua Oleh orang karena udah itulah paham, saya udah tanyakan jelas. kepada Bung Karni. Ya. Bung Karni sudah jawab. Oleh karena itu harus kita hargai juga upaya yang telah dilakukan oleh Bung Karni mengundang komposisi yang kita Loh. anggap lebih seimbang. Loh Anda tuh baru Jadi kalau lupa apa ya? penerus Barusan Anda- saya yang paling depan menjelaskan kepada pemirsa. Itu makanya, Kenapa kalau Anda komposisinya seperti ini? kalau Anda Saya ulang-ulang- ini tidak mempersoalkan mengenai Ya, komposisi, oleh karena enggak. itu jangan diulang-ulang. Loh, Seolah-olah saya nggak mempersoalkan. Jadi Saya nggak cuma fair. minta waktu Anda untuk nggak berbicara. fair, karena Anda membuat Saya dari apa- awal sudah mengatakan saya mau bicara sependek-pendeknya. Ya. Tetapi saya ini menanggapi 5 orang. Itu yang nggak Menanggapi 5 orang. Bagaimana Anda mengharapkan saya untuk menanggapi 5 orang seolah-olah saya menanggapi 2 orang. Yang saya anggap tidak fair. Bagaimana Anda yang nggak fair kepada saya. Anda bagaimana Saya Anda menanggapi mengakumulasi? 5 orang. Saya berbicara- Anda harapkan saya menghadapi 2 berbicara orang atas nama saja. diri Anda saya. yang nggak fair. Silakan Saya berbicara pemirsa. atas nama diri saya. Faisal Asegaf berbicara atas nama diri Oke, dia. stop ya. Bagaimana Anda Stop, mengakumulasi saya lanjutkan. 5 ini menjadi Stop, satu saya lanjutkan. kesatuan? Stop, saya Tidak lanjutkan. benar. Bang Bahwa Karni, saya pikiran lanjutkan. Saya beririsan dengan Saya pikiran lanjutkan. Faisal Asegaf, beririsan dengan pikirnya Refli Harun, itu hal lain. Tapi hak saya berbicara adalah sekian menit. Hak Anda berbicara adalah sekian menit. Jadi jangan diakumulasi. Bahwa seolah-olah 5 kali sekian menit, kali 1 sekian menit. Itu yang gak fair, itu maksud saya. Baik. Dan saya Ya, kira gini ya. dilanjutkan, Saya lanjutkan, tapi Bang, ya. memang jangan 5 kali semua orang itu. Iya bang, iya bang. Saya lanjutin bang ya. Saya mesti klarifikasi, karena setiap kali Bung Hodori masuk di sini, seolah-olah dia sendiri dan kemudian bazir-bazirnya bully kita di luar. Itu juga curang. Jadi Anda bicara saja pendapat terakhir Anda soal rejim Jokowi ini. Kita tadi kan bilang kita undang rekonsiliasi. Oke, ya lanjut Baik, ya. baik. Jadi gini, Pak Jokowi akan menyelesaikan masa jabatannya, itu benar, ya, nggak salah. Saya nggak bantah itu. Tapi bahwa Pak Jokowi ini akan berakhir dengan baik, insya Allah. Ya, lepas nanti ada demo, ada pro kontra dan seterusnya. Itu 1. Ya. 2, mengenai Gibran. Siapa yang ngomong tadi? Dokter Tifa ya? Dia bilang apa, Gibran?
Sakit jiwa. Sakit jiwa. Apa tadi? Apa dia sebut berapa ciri-ciri apa tadi? Yang diwawancara oleh Refli itu? Iya namanya orang lupa. Ya. Oke, satu apa? Lupa juga. Schizophrenia, 2. Ya. Oke, jadi dari Dokter Tifa itu pernah nggak periksa ini Bang ya, secara medis Gibran? Saya hakul yakin jawabannya enggak. Saya kan tadi kan Anda menyebut, makanya saya boleh komentar dong. Iya, iya. Saya cuma mau mengingatkan pemirsa bahwa untuk jadi calon presiden itu ada pemeriksaan. Ada yang namanya tes kesehatan. Lolos gak Gibran? Lolos. Berarti apa? Sehat. Sehat atau sakit? Sehat. 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 Nah, kalau kita nggak percaya kepada proses yang terjadi dan dokter-dokter yang ditunjuk untuk memeriksa, dan lebih percaya kepada Tifa, ya balik lagi tadi yang saya bilang itu. Confirmation bias, anchor bias. Nah itu saya nggak mau panjang-panjang. Sekarang Mas Gibran itu ya mau gagal jadi wakil presiden itu dari mana pintunya? PT UN. Oke, kalau PT UN saya katakan pertama begini nih penilaian saya ya. Gugatan itu akan ditolak. 1, secara legal standing tidak tepat. Karena yang mengajukan PDI Perjuangan. Sementara ya yang berhak menurut undang-undang yang menjadi calon itu adalah pasangan. Yang punya legal standing adalah pasangan. Yang kedua, apa itu? Petitumnya menolak apa? Mengatakan KPU harusnya menolak pendaftaran, menolak hasil tes kesehatan, menolak penetapan, kemudian menolak apalagi pengundian nomor urut. Semua proses itu harusnya dilalui di Bawaslu. Sudah lewat. Yang ketiga, ya semua persengketaan mengenai pemilu itu harus bersifat final dan mengikat di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sudah ketok palu, sudah ambil keputusan. Enggak bisa dibatalkan oleh PT UN. Nah mengenai kasus yang sekarang, kata Bang Refli ya, sekarang kasus hukumnya mana? Fufu Fafa itu mana kasus hukumnya? Per hari ini saya lihat nggak ada kasus hukumnya Fufu Fafa. Nah kalau memang kasus hukumnya nggak ada, maka tidak ada alasan untuk mengatakan pelantikan itu harus ditunda. Lebih daripada itu saya mau tambahkan, yang memilih Gibran sebagai wakil itu, 1 Pak Prabowo, 2 partai-partai koalisi. Ya. Jadi Pak Prabowo berkepentingan dengan Gibran, berkepentingan. Partai-partai politik berkepentingan enggak dengan Gibran? Berkepentingan. Lebih jauh daripada itu ya, Pak Prabowo ini mau segera dilantik. Kalau ada instabilitas, ada masalah, apakah itu tidak mengganggu bagi Pak Prabowo? Cara kita melihat jangan cuma dari kacamata kita, lihat juga dari kacamata Pak Prabowo. Saya hakul yakin bahwa Pak Prabowo dan timnya ingin proses pelantikan yang tinggal menghitung hari ini, ya, ingin agar itu berjalan dengan baik dan lancar. Ya, ingin sekali supaya berjalan baik dan lancar. Dan proses-proses yang kontra itu akan membuat pelantikan yang lancar itu akan terkendala. Which is yang sudah so far so good. Pada hari ini Pak Prabowo itu konsentrasinya kemana? Gak mikirin Fufu Fafa. Ya, paling gak Pak Dasko udah ngatakan itu bukan hal penting, gak dipikirin. Yang jadi concern Pak Prabowo sekarang ini apa? Susunan kabinet, nama-nama menteri, nomenklatur kelembagaan. Itu yang jadi isi kepalanya Pak Prabowo. Bukan soal-soal yang tadi banyak disebut, apalagi
ya tidak melantik, ya tidak membawa Gibran untuk dilantik sebagai calon wakil presiden. Demikian Bang, terima kasih. Ini merupakan debat yang sangat panas sekali, 5-1 ya, 5 narasumber melawan 1 narasumber yang pro Jokowi dan yang kontra dengan Jokowi ya, 5-1. Tapi di sini kita bisa melihat ya, ketika momen Mr. Kodari ini membeberkan semua kinerjanya Pak Jokowi, wajah-wajah para 5 narasumber ini sangat jelas sekali, berbeda sekali ya. Ada tampak wajah-wajah dari mereka yang seperti tidak terima gitu dengan penjabaran yang disampaikan oleh Mr. Kodari. Ya, seperti itulah namanya juga pembenci ya. Akan selalu salah dan selalu buruk di mata mereka gitu kan. Nah, semoga saja video ini menambah wawasan kita. Ujung ucapan terima kasih sudah mampir. Sampai jumpa di next video.